Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita masih daripada kitab 1 Yohanes. Namun sebelumnya saya hendak bertanya kepada kita semua. Apakah Anda memiliki seseorang yang berbeda pendapat dengan Anda? Apakah Anda memiliki seseorang yang selalu berargu argumen dengan Anda? Dan bagaimanakah hubungan Anda dengan orang tersebut? Kita diciptakan pasti berbeda satu dengan yang lain. Kita pasti tidak bisa memiliki sebuah pandangan yang sama persis mengenai segala hal terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik terhadap pasangan hidup kita, sahabat terbaik kita, bahkan keturunan kita. Pasti ada satu hal yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Di dunia ini 8 miliar manusia diciptakan Tuhan saat ini. Diciptakan secara unik satu dengan yang lain. Saya unik, Anda unik, dan orang-orang di sekitar kita unik, berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang bisa sama persis satu pendapat mengenai kekayaan mungkin, mengenai politik, mengenai hubungan, pekerjaan, apapun itu, masa depan bahkan. Pasti berbeda satu dengan yang lain. Namun perbedaan itu bukanlah sebuah batasan buat kita untuk tidak saling mengasihi. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tetap saling mengasihi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa kita harus tetap mengasihi, karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita mesti tetap saling mengasihi. Meski ada sebuah perbedaan, kita harus tetap saling mengasihi. Bukan berarti kita harus setuju terlebih dahulu baru kita bisa mengasihi. Ada beberapa bentuk daripada kasih yang ingin saya beritahukan kepada kita di tengah perbedaan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Kasih dapat kita bentukkan dalam memprioritaskan orang lain. Kasih mengusahakan yang terbaik. Kasih menunjukkan rasa hormat. Kasih mencari persatuan. Kasih tidaklah egois. Kasih memberi yang terbaik. Kasih menunjukkan kesabaran. Bentuk-bentuk kasih ini bukanlah sebuah bentuk-bentuk kasih yang mudah. Sulit menuntut kita keluar daripada zona nyaman kita. Apalagi ketika kita ada perbedaan pendapat, itu akan semakin sulit. Tetapi bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk kita saling mengasihi. Karena Alkitab memerintahkan kita semua untuk mengasihi. Karena Alkitab memberitahu setiap orang yang mengasihi sesungguhnya hidup di dalam terang dan tidak ada penyesatan di dalamnya. Jika seseorang tidak bisa mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan dia, sesungguhnya ada sebuah rasa kebencian yang tidak disadari. Kebencian itu yang tidak disadari sesungguhnya akan menuntun dia kepada sebuah perilaku kejahatan. Kain ketika persembahannya ditolak oleh Allah Bapa, dia menjadi benci kepada adiknya. Dia tidak tahu bahwa kasihnya sudah hilang dan kebencian menguasai hatinya. Dan seketika itu maka Kain memiliki rencana untuk membunuh adiknya. Dan dia berhasil membunuh adiknya. Itu bisa terjadi karena kasih sudah pergi dan kebencian ada di dalam hatinya. Rasul Yohanes tepat bahwa setiap orang yang membenci saudaranya, maka dia hidup di dalam kegelapan dan ia tidak tahu apa yang dia lakukan karena matanya sudah tertutup. Hari ini, adakah seseorang yang tidak kita kasihi? Adakah seseorang yang berbeda pendapat dengan kita dan kita membencinya? Firman Tuhan mengingatkan kita semua, memerintahkan kita semua untuk bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menerima apa adanya. Biarkanlah perbedaan itu ada, tapi jangan sampai perbedaan itu membatasi kita
untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu bahwa kami diingatkan untuk tetap saling mengasihi di tengah perbedaan yang sedang ada di sekitar kami. Ampuni jika selama ini perbedaan menjadi hambatan untuk kami bisa saling mengasihi. Biarlah kasih menyatukan kami semua. Biarlah kasih membuat kami semua bisa bersatu, bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Biarlah kasih memenuhi hati kami dan kebencian tidak menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Kami mau supaya bisa tetap saling mengasihi seperti apa yang sudah firman-Mu perintahkan buat kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk saling mengasihi meski masih ada perbedaan pendapat di antara kita. Tuhan Yesus memberkati.